Ya pemirsa, tabir gelap kasus kematian Brigadir J atau Nofriansyah Yosua Huta Barat akhirnya tersingkap. Tim khusus Polri mendapati fakta tidak ada baku tembak antara Brigadir J dan Baradae. Tabir gelap kasus kematian Brigadir J atau Nofriansyah Yosua Huta Barat akhirnya tersingkap. Tim khusus Polri mendapati fakta tidak ada baku tembak antara Brigadir J dan Baradae. Faktanya, skenario itu dibuat oleh mantan Kadif Propam Irjen Verdi Sambo. Polisi pun akhirnya menetapkan Verdi sebagai tersangka pembunuhan berencana terhadap ajudannya dan diancam hukuman mati. Verdi Sambo juga diduga sebagai orang yang memerintahkan Baradae atau Richard Eliezer untuk menembak Brigadir J. Ia juga menyusun skenario seolah-olah terjadi aksi tembak menembak di rumahnya pada Jumat 8 Juli lalu. Verdi Sambo juga membuat skenario Brigadir J telah melecehkan istrinya. Teriakan istri Verdi Sambo membuat Baradae mendatangi Brigadir J dan selanjutnya terjadi aksi tembak menembak. Untuk mendukung cerita tersebut, Verdi Sambo diduga menembakkan senjata Brigadir J ke arah dinding rumahnya. Untuk menghilangkan barang bukti, CCTV di rumahnya pun disebutkan disambar petir. Kamera pengawas di kawasan lokasi juga diambil. Terbongkarnya skenario yang dilakukan Verdi Sambo semakin membuktikan tidak ada kejahatan yang sempurna. Serapat-rapatnya ditutupi, si detail-detailnya diskenariokan, pasti ada yang terlewat. Namun hingga kini polisi belum juga membeberkan motif Verdi Sambo menyuruh Baradae untuk menembak Brigadir J. Meski sesungguhnya pihak kepolisian sudah mengetahui motif Verdi Sambo. Polisi beralasan belum merilis motif tersebut karena harus memeriksa sejumlah pihak termasuk istri Verdi Sambo dan keterangan saksi ahli. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, pemeriksaan mantan Kadif Propam Polri Irjen Pol Verdi Sambo oleh Komnas HAM yang sedianya dilaksanakan hari ini batal. Pembatalan pemeriksaan dilakukan di Barreskrim Polri dan kepastian pemeriksaan masih akan dilakukan selanjutnya. Selain Verdi Sambo, Komnas HAM rencananya juga akan memeriksa istri sang Irjen Putri Chandrawati yang dijadwalkan pada waktu dekat. Apa alasan pembatalan dan kabarnya juga ada indikasi pelanggaran hak asasi manusia dalam kasus kematian Brigadir J serta pengusutan kasus tersebut oleh kepolisian. Kita sudah terhubung, kita bahas lebih dalam dengan Komisioner Komnas HAM BK Ulung Hapsara. Selamat sore Pak BK. Selamat sore Mbak Fani, salam sehat. Salam sehat selalu Pak BK. Sebelum kita masuk kepada indikasi atau dugaan pelanggaran HAM dalam pengusutan, kemudian juga tadi kasus kematian Brigadir J secara keseluruhan, kami penasaran Pak, apa alasan pembatalan pemeriksaan Komnas HAM atas Irjen Pol Verdi Sambo hari ini? Ya, kami mendapatkan konfirmasi dari Ketua Tim Sus, Pak Komjen Agung, bahwa saat ini Irjen Verdi Sambo masih diperiksa secara intensif oleh Tim Sus, begitu. Artinya penyidikan Tim Sus dan juga penyidik dari Barreskrim terkait dengan sangkaan pasal yang kemarin sudah disampaikan oleh Kapolri, Barreskrim maupun Irwasum begitu. Ya, boleh dilanjutkan lagi Pak terkait dengan alat bukti? Ya, jadinya kemudian karena masih diperiksa intensif itulah kemudian Pak Agung tadi mengkonfirmasi ke Ketua Tim di Komnas HAM, Pak Anam, bahwa pemeriksaan atau permintaan keterangan terhadap Irjen Verdi Sambo di Komnas HAM minta ditunda begitu, dan kami tentu saja tadi setelah diskusi sepakat untuk ditunda, sembari kemudian kami saat ini masih koordinasi dengan Tim Sus untuk menjadwalkan kembali kapan kira-kira Pak Irjen Verdi Sambo selesai diperiksa di Barreskrim dan kemudian setelahnya bisa dimintai keterangan di Komnas. Kira-kira begitu Mbak Fani. Nah, berarti Pak BK untuk pemeriksaan selanjutnya akan dilaksanakan di Makobrimob, Komnas HAM atau di mana Pak? Ya, kan ada dua opsi, kalau tidak di Komnas, di Mako. Nanti pertimbangannya seperti apa, apakah pertimbangan keamanan, efektivitas dan yang lain sebagainya akan kami diskusikan dengan Tim Sus begitu. Komnas HAM akan memeriksa Pak Verdi Sambo ini sendirian atau akan dibarengi dengan siapa Pak? Ya, untuk Pak Verdi Sambo memang jadwalnya sendiri begitu. Terus juga
Bu Putri juga sudah kami jadwalkan rencananya besok. Kami masih komunikasi dengan pendamping psikologisnya Bu Putri, dan juga coba komunikasi dengan pendamping hukumnya atau pengacaranya, apakah kemudian besok memungkinkan untuk Bu Putri dimintai keterangan oleh Komnas, karena kondisinya seperti kita tahu bersama, infonya Bu Putri masih trauma begitu dan Hmm. belum mampu memberikan jawaban atau keterangan-keterangan yang diperlukan. Baik, untuk Ibu Putri mungkin nanti akan kita bahas lebih dalam, tapi yang saya ingin juga gali adalah ketika sebelumnya Komnas HAM menyatakan ada dugaan pelanggaran hak asasi manusia dalam kasus kematian Brigadir Joshua Huta Barat, mungkin bisa dielaborasi Pak BK? Ya, sampai sekarang ini kan ada indikasi kuat soal obstruction of justice begitu, Mhm. menghalangi akses keadilan atau menghalangi hak atas keadilan dari warga negara. Ini kan macam-macam. Ada Mhm. soal misalnya eh, penghilangan atau pengerusakan barang bukti, Hmm. terus kemudian informasi yang salah dan yang lain sebagainya. Ini kan juga bagian-bagian dari secara detail dari obstruction of justice. Tetapi ini baru indikasi. Mhm. Kami belum menyimpulkan begitu. Baik. Eh, Kenapa kemudian kami belum meminta keterangan Pak Ferdi Sambo, dan juga nantinya ketika kami datang ke TKP tentu akan lebih lengkap gambarannya, sih mudah mendapatkan kesimpulan. Jadi akan ada konklusi ketika pemeriksaan tersebut sudah langsung atau sudah dilaksanakan ya atas Ferdi Sambo. Kalau terkait dengan kasus pembunuhannya Pak, kita tahu bahwa proses pembunuhan atau saat ini fakta-fakta yang sudah dibeberkan oleh kesaksian baik dari Baradae, kemudian juga dari kamera CCTV atau tayangan CCTV yang sudah beredar luas ya Pak ya, ditonton oleh publik saat ini, ada dugaan Ya. proses atau katakanlah tindak pidana pembunuhan tersebut dilakukan dengan sangat tidak menghormati hak asasi manusia. Apa tanggapan Komnas HAM terkait hal itu? Iya begini, saya kira kan kalau soal proses pidananya itu ada di tangan penyidik, di tangan Barreskrim gitu Mhm. ya. Komnas HAM hanya kemudian memastikan bahwa hak-hak korban, hak keluarga korban dipenuhi. Mhm. Misalnya bagaimana kemudian menghasilkan proses hukum yang transparan, Mhm. berbasis data, berbasis bukti, itu yang pertama. Yang kedua juga bagaimana nantinya ketika bahan-bahan atau proses hukum di kepolisian dan diberikan kepada kejaksaan dan nantinya ke pengadilan, bukti-bukti yang ada, kemudian temuan-temuan yang ada baik dari kepolisian maupun juga nantinya ketika di pengadilan diperlukan Dibuka. keterangan Komnas, itu berbasis data dan fakta begitu. Sehingga proses peradilan yang fair, peradilan yang kemudian transparan itu bisa berjalan sehingga pada akhirnya keadilan bagi korban dan keluarga korban bisa dipenuhi. Mhm. Gitu, Mbak. Semua bertumpu pada hak asasi dari masing-masing termasuk juga dari pelaku. Nah, bicara mengenai pelaku atau tersangka yang disangkakan pasal pembunuhan, kemudian pembunuhan berencana, ini ancaman hukuman maksimalnya hukuman mati, Pak BK. Bagaimana Komnas HAM memandang maksimal hukuman mati bagi Irjen Pol Verdi Sambo ini? Ya, ini kan ancaman ya. Jadi ini apalagi ini baru pentersangkaan, baru Mhm. di awal begitu. Nanti Oke. kita akan lihat prosesnya kejaksaan sampai ke pengadilan. Tapi kemudian adalah bagaimana kita Komnas HAM juga menjadi kontrol atas kinerja kepolisian. Mhm. Kami ingin memastikan betul bahwa proses hukum yang ada transparan, berkali-kali saya sampaikan, Mhm. terus kemudian adil bagi korban dan keluarga korban. Tentunya kalau ada tambahan-tambahan fakta, bukti-bukti dari masyarakat, dari teman-teman jurnalis, bisa itu memperkaya atau memperkuat kerja-kerja Komnas maupun kepolisian. Mhm. Bagaimana dengan pihak di luar Verdi Sambo yang juga ditersangkakan atau saat ini masih dalam proses pemeriksaan karena tidak hanya tindak pidana saja tapi juga ada pelanggaran berat terkait dengan kode etik puluhan pejabat atau puluhan anggota kepolisian Republik Indonesia, dan tentunya ini kan menjadi presiden sendiri ya bagi citra kepolisian dan berefek kepada trust masyarakat akan citra dan juga bagaimana kinerja kepolisian selama ini, begitu Pak BK? Iya, kami tentu saja begini, itu kan mekanisme internal kepolisian. Artinya setiap
aparat atau petugas kepolisian itu kan selalu harus bersandar bukan hanya pada konstitusi, tapi juga peraturan etik yang ada di internal kepolisian dan itu harus jadi Pedoman. penjaga utama lah ya, penjaga utama dari tugas-tugas keseharian. Nah, ketika kemudian ada misalnya sekarang 31 orang yang sedang diperiksa etik, tentu itu jadi kebijakan Pertimbangan sendiri? internal. Kita akan memantau terus, Mbak. Memantau terus bagaimana kemudian proses etiknya di internal kepolisian sekaligus juga kalau memang kemudian nanti temuan-temuan Komnas itu inline dengan apa yang ditemukan oleh dari kepolisian sendiri, tentu kami akan berkoordinasi. Jadi tidak menutup kemungkinan Komnas HAM akan memeriksa pihak-pihak lain di luar Pak Ferdy Sambo, kemudian juga Baradae, kemudian Mbak Putri Sambo, seperti itu, Pak? Iya, tentu saja kan kami juga mengamini apa yang disampaikan Presiden begitu bahwa kasus ini bukan. Nah, seterang-terangnya ini kan banyak syarat nih. Yang pertama, bagaimana seluruh aktor yang terlibat itu memberikan keterangan secara jujur, kemudian berbasis data dan fakta. Terus yang ketiga juga soal kalau khusus di Komnas HAM adalah independensi, bagaimana kemudian kerja-kerja Komnas tidak terpengaruh dari manapun, pihak manapun yang sehingga ketika kesimpulan akhir disampaikan oleh Komnas bisa dipertanggungjawabkan dengan valid begitu. Kira-kira itu. Nah, Pak BK, jika dalam pemeriksaan terbukti memang ada pelanggaran berat hak asasi manusia oleh mungkin yang bersangkutan para tersangka atau pihak-pihak lain yang saat ini belum ditetapkan sebagai tersangka, yang ingin saya tanyakan adalah seberapa besar atau seberapa berat pertanggungjawaban jika tadi ada memang benar tindak pelanggaran hak asasi manusia dalam kasus kematian Brigadir J ini? Iya. Saat ini kami bekerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang hak asasi manusia. Nah, di situ itu tidak ada soal pelanggaran HAM yang berat gitu. Kami hanya di Undang-Undang 39 itu hanya mengenal pelanggaran HAM. Nantinya kalau memang ditemukan ada pelanggaran HAM dalam kasus ini, tentu kami akan memberikan rekomendasi-rekomendasi kepada Presiden, kepada Menko Polhukam maupun juga kepada kepolisian sendiri, langkah-langkah yang harus dilakukan supaya hak-hak korban, hak-hak keluarga korban dipenuhi. Kira-kira itu. Itu fokus dan prioritasnya ya. Mungkin kita masuk kepada rencana pemeriksaan sang istri Putri Sambo, rencananya kapan, Pak? Ya, rencananya besok begitu. Semoga hari ini atau malam ini atau besok pagi kami dapat konfirmasi dari pengacara maupun dari pendamping psikologis atau juga dari tim sus sehingga kami besok bisa meminta keterangan dari Bu Putri begitu dan nantinya juga ketika semakin cepat keterangan yang ada kami dapatkan tentu saja penyelesaian dari pemantauan penyelidikan Komnas akan segera tercapai begitu dan hasilnya bisa disampaikan ke pihak-pihak terkait. Sejauh ini proses koordinasinya cukup atau katakanlah pihak Putri Sambo sendiri apakah cukup koordinatif dengan rencana ini? Oh ya, jadi kami terus koordinasi apalagi kan Komnas HAM dalam soal penanganan Bu Putri ini kan kami bekerja sama dengan teman-teman Komnas Perempuan gitu ya. Sehingga ada keahlian-keahlian atau kelebihan-kelebihan teman Komnas, kapasitas dari teman-teman Komnas Perempuan dalam menghadapi isu dugaan kekerasan seksual. Ada disitulah kemudian mereka juga aktif komunikasi apalagi teman-teman Komnas Perempuan sudah pernah ketemu dengan Bu Putri sehingga itu kan bisa jadi modal untuk membangun kepercayaan sehingga kalau memang besok memungkinkan untuk memberikan keterangan Putri bisa datang atau bahkan kalaupun memang merasa lebih nyaman di rumah kita akan datang ke rumah. Menyesuaikan seperti itu ya. Berarti nanti fokus pemeriksaannya akan pada atau akan ada pada tuntutan yang terkait pelecehan seksual. Kemudian apa lagi Pak BK? Ya, tentu saja keterangannya harus utuh ya permintaan keterangannya. Misalnya kami bisa tarik mundur dari di Magelang begitu apa yang terjadi di Magelang terus kemudian di rumah Saguling dan yang lain sebagainya. Tapi tentu saja metode atau strateginya harus benar-benar
disesuaikan gitu ya dengan saat ini, kondisi Bu Putri saat ini. Mhm. Kalau misalnya kita juga tahu bahwa Putri Sambo mengajukan perlindungan saksi kepada LPSK dan juga isunya Ibu Putri juga ditawari menjadi justice kolaborator untuk membuka tabir dari pengusutan kasus ini. Apakah ini juga akan menjadi pertimbangan untuk Komnas HAM memberikan rekomendasi? Kalau soal perlindungan saksi korban dan justice kolaborator tentu saja itu menjadi ranahnya LPSK, Mhm, mhm. bukan ranahnya Komnas HAM. Kalau Komnas HAM Tapi hanya apakah jadi pertimbangan, Pak? Terkait dengan Oh, rekomendasi yang enggak, akan kami dikeluarkan? punya mekanisme sendiri lah ya. Oke. Kami punya mekanisme sendiri. Kalaupun memang kemudian nanti dirasa perlu dari Komnas HAM memberikan atau kebutuhan perlindungan, kami akan koordinasi dengan LPSK karena memang yang punya wewenang adalah LPSK. Baik, baik. Terima kasih atas informasinya, Komisioner Komnas HAM BK Ulung Hapsara. Kami harapkan agar proses pemeriksaan ulang dan juga proses pemeriksaan atas Putri Sambo nanti berjalan lancar sesuai dengan jadwal ya Pak ya, agar tidak semakin berlarut-larut dalam mengusut Ya, atau sama-sama kita mengawal jalannya pengusutan kasus kematian Brigadir J ini. Terima kasih Pak BK sekali lagi atas terima waktunya kasih bersama Mbak. kami Selamat sore sore, ini. salam Salam sehat. sehat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ya pemirsa, kami akan segera kembali dengan informasi lainnya sesaat lagi.